Selamat datang kembali di Ops Channel bersama gue Obagus Nandar dan juga partner gue Bambang Uta. Oke, teman-teman semua, ini sebenarnya adalah episode perdana dari program terbarunya Ops Channel. Jadi ini merupakan program terbarunya Ops Channel. Namanya adalah Ops Santuy. Obrolan santuy. Dari namanya aja lu kayaknya pasti udah paham lah. Dari namanya aja santuy, berarti kontennya santuy, pembawaannya santuy, terus juga ngeditnya santuy, nguploadnya juga santuy. Asik. Jadi tidak terlalu terpepet dengan deadline. Ya, karena santuy aja kali, ya kan? Nah, sebelumnya nih, Mang, gue pengen ngasih tahu dulu nih ke teman-teman. Ya. Gue seneng banget hari ini karena gue bisa mampir di sebuah tempat yang dimana ya lu bisa ngeliat tempatnya instagramable. Asik nih, asik, seru ya kan. Dan ini deket banget dari rumah gue. Nggak nyampe 2 menit nyampe ke sini. Penting tuh. Nah, namanya itu adalah teman kita, Cafe and Resto. Nah, ini tuh di daerah Keramat Asem. Jadi buat teman-teman nih yang rumahnya di Utangkayu Selatan, Matraman, lu mesti mampir ke sini deh. Karena gue pun agak nyesel sih, karena gue tuh udah bertahun-tahun. Iya. Cuman gue tuh baru mampir ke sini. Kalau tahu gitu kan gue udah dari dulu bikin biasanya emang kalau emas berlian tuh ngumpet-ngumpet ya. Jadi asik. Yo, Ya enggak? Jadi ini waktunya Booming deh. para milenial, para Gen Z yang mungkin belum tahu lokasi di daerah Matraman, Utangkayu Selatan yang emang asik banget, cozy banget, lu mesti mampir ke sini. Oke. Siap. Pokoknya jadi ini namanya kalau kata anak milenial sekarang runway destination, bro. Wih, apa tuh runway destination? Tujuan kita kabur menghilangkan penat, santuy sejenak seperti obrolan kita ini. Santuy, sadis. Sip. Oke. Jadi gini, teman-teman, gue sama Uta ini kan sedang menjalani sebuah usaha. Ya mungkin teman-teman juga tahu lah ya, gua sama Uta ini menjalani sebuah usaha yang sedang kita jalani dan sedang kita tekunin nih dalam bidang event organizer. Nah, tapi mungkin banyak juga di antara teman-teman yang belum tahu Bambros Enterprise itu apa dan juga kerjaan kita tuh apa sih secara detailnya gitu loh. Karena dari yang udah-udah nih Mang ya, banyak yang nanya sama gue, tapi pengennya ketemu langsung. Karena ngerasa kalau lewat telepon, WhatsApp tuh nggak maksimal. Gitu. Jadi sedangkan kita kan juga kadang ada kerjaan, bentrok waktu gitu kan. Bukan berarti sombong nih. Bukan berarti sombong. Bukan ya. Jadi maksud kita untuk membuat video ini itu supaya tanpa kita ketemu, teman-teman tuh tinggal cek aja. Cek ada minimal dapat gambaran. Jadi pas ketemu udah nyambung. Betul. Jadi teman-teman tinggal cek Instagram kita, cek Facebook kita, pokoknya cek sosial media kita. Tinggal cek linknya. Lu udah bisa lihat apa tuh Bambros Enterprise dan apa sih job desk-nya kita. Ya, gitu. Nah, kita mau masuk ke topik atau gimana nih? Sebenarnya kalau mau langsung ngomong ke topik, enak sih kalau ada temennya nih, ya nggak? Oke, berarti mesti kita ambil dulu cemilan-cemilunnya. Ini harusnya spesial yang lu pesen. Spesial dong, spesial banget. Nah, ini salah satu kelebihan teman kita. Silakan, Mas. Jadi teman kita ini selalu fast order. Jadi fast serve lah. Jadi dia ini pelayanannya sangat cepat tuh. Dan satu lagi nih mantap. Mas, ini Mas, tar dulu Mas, jangan berat. Bisa dilihat ya, dia protokol kesehatan. Nah, agak duduk aman. dikit, Mas, nggak apa-apa. Nah, tuh, jadi aman, karena kan mungkin ada beberapa teman-teman protokol kesehatannya diperhatiin ya. Terus tadi juga gue pas masuk di depan udah disiapin buat cuci tangan. Pas masuk juga servisnya udah pakai face shield. Sebenarnya kalau nggak ada corona nih, ini sesuai dengan tempatnya teman kita bisa diajak ngobrol. Bisa, cuman karena ini jadi jangan. Harus jaga jarak. Thank you ya, Mas ya. Siap. No, udah ada cemilan cemulu. Siap. Sambil ada kupi-kupi manja. Santuy. Ini baru obrolan santuy. Temennya santuy. Kita masuk topik langsung nih. Ya. Oke. Gua sambil nyambil berarti. Sambil dong. Gua juga minum dulu boleh. Iya ya, boleh minum dulu dong kita ya kan. Jadi kita cobain dulu nih sebelum kita mulai. Ini tuh gua udah kesekian kalinya kesini. Teh tariknya aja enak. Ini yang gua pesen. Ini nih tadi nih lo pesenin gua kopi susu gula aren. Yes. Pakai cuman gue dingin ya karena suasana diginiin. Mantep bro. Cocok ya? Cocok. Oke. Oke, lanjut. Sip. Jangan jualan mulu kita. Ya, gitu ya. Waktunya kita jualan sekarang ya. Oke. Jadi gini. Pertanyaan pertama dulu deh dari hal yang paling basic. Kita punya usaha event organizer namanya Bambros Enterprise. Sebenarnya Bambros Enterprise itu apa sih? Mungkin bisa lu jelasin nih ke teman-teman. Oke. Jadi
Nah, kita agak ngobrol sedikit sejarah ya. Oke. Sebelum Bambros Enterprise sebetulnya gue sama Oboy kan memang sudah bergerak di bidang event organizer, istilahnya ikut orang lah ya, kerja Yes. sama orang. Oboy lebih tepatnya jauh sebelum di IO pun sebetulnya udah di hospitality ya, dia udah di dunia hospitality waktu itu di retail, jadi udah punya basic karena event itu kan nggak sekedar entertain ya, tapi banyak ibaratnya multi science lah, ada hiburannya, ada hospitality-nya, ada technical-nya, semuanya ada ilmu di situ, bahkan sampai hitungan logistik pun ada. Nah kebetulan gue pribadi sebelum di IO ini juga kan pernah kerja di broadcast, agency, advertising, macem-macem lah ya, dunia media juga gue pernah gitu. Jadi akhirnya dengan segala background kita ini ya kita memberanikan diri bikin event organizer sendiri dengan nama Bambros. Nah, kenapa namanya Bambros? Ini sebetulnya kepanjangan singkatan dari kepanjangan tuh Bambang Brothers, dan ini punya sejarah yang deep, Yes. brother. Ya kan, seperti yang lo tahu kan. Jadi ada latar belakang dulu, ada grup band pengiringnya, kalau sekarang mah Purwacaraka Audiensi, itu namanya Bambang Brothers gitu. Jadi kita pengen supaya berharap dan yakin lah, insyaallah amin, bisa sukses seperti yang dulu kurang lebih Amin. gitu. Jadi itulah makanya awalnya Bambros Enterprise itu cuman lebih ke event organizer, jadi lebih luas. Kalau dulu cuma band pengiring, sekarang lebih luas. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Siap. Jadi ideologi atau sistem kerjanya Bambros Enterprise itu seperti apa sih, Bang? Wah, emang sih santuy ya, cuman emang nih agak berat, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi gini. Kalau kita ngomong ideologi dulu ya. Sebetulnya kalau ngomong ideologi lebih tepatnya gampangnya positioning deh. Maksudnya gini, kita IO yang seperti apa sih? Karena kan orang banyak ngeklaim nih, gue IO Ya. gitu. Padahal IO tuh banyak banget, bos. Event organizer sekarang gini deh. Event organizer itu lo bisa elemennya tuh di bawahnya bisa ada orang technical, ada show. Belum lagi tuh kalau dari sisi ranah eventnya sendiri macam-macam, ada yang sifatnya marketing komunikasi kayak press conference lah, terus brand activation, macam-macam gitu loh. Tapi ada juga yang sifatnya corporate, lebih ke internal kayak gathering, seminar. Belum lagi ada lagi wedding organizer, apalagi yang terbaru sekarang IO, ada IO network kayak kompetisi online tuh kayak Piala Presiden Mobile Legends kemarin tuh beda ranah lagi. Jadi macam-macam. Jadi kalau ditanya nih positioning ideologi kita apa, sebetulnya belajar dari sistem kerja kita bahwa kita sifatnya adalah partnership, dalam artian kita IO tapi kita bisa kerja sama banyak pihak. Kita bisa langsung sama klien yang punya duit, kita bisa sama agensi. Ibaratnya agensi kan, jadi ada brand tuh, ada agensi, biasanya kita bisa sama agensi, kita bisa sama sesama IO. Jadi ada IO nih mahar kita, apalagi bahkan di bawah IO ada namanya show management, di bawah event management ada show management. Kita pernah di hire sama show management. Ya itulah makanya kita sistemnya itu partnership. Jadi siapapun bisa meng-hire kita gitu. Nah kalau ngomong ideologi sih ya intinya ideologinya lebih ke kekeluargaan. Oke. Ngomongin kelebihan. Ya. Kelebihan apa nih yang bisa Bambros Enterprise tawarkan nih ke para partner yang akan meng-hire kita gitu loh. Satu kata tapi meaningful, open minded sih yang gue bilang. Open minded. Jadi kalau tanya kelebihan Bambros apa sih, ya gue nggak banyak ngomong nih, gue cuma bilang open minded gitu. Jadi kayak gini deh, event tuh kita ngomong bisnis event ya. Bisnis event tuh sebetulnya basicnya ada dua. Event on demand, yang dimana event ini berdasarkan dari permintaan pihak yang punya uang. Contoh, gue pengen bikin produk launching nih, gue pengen bikin gathering nih, even though gue pengen merit nih, bisa nggak lo manage? Ya. Event on demand. Tapi bisa juga kita ngomong kayak IO sekarang nih, kayak promotor deh. Itu bener-bener dia IO yang create event sendiri, bro. Dari yang paling kerennya nih kita ngomong Ismaya lah. Ya. Dia bikin konser segala macam sendirian, atau zaman Adri Subono, promotor lawas yang udah deh nggak ada matinya gitu. Even though lo jangan salah, ada IO yang create event sendiri. Lo kalau tahu IO yang tutup jalan di pinggiran, men, itu gila, itu keren tuh. Jadi
apa namanya, semua IO itu bagian dari sebuah mikroekonomi yang dimana semuanya harus dipikir matang. Nah, kita Bambros bisa mencakup dua hal itu. Lo ajak ngomong aja, mau IO, mau IO, mau klien, mau even though vendor. Bahkan kalau lo inget kita pernah bantuin vendor gitu. Yeah. Jadi vendor lighting punya event tapi secara hall-nya masih belum kebayang, kita bantuin vendor loh. Biasanya kita hire vendor, tapi vendor malah nge-hire kita, dalam tanda kutip nge-hire, bukan lu dibayar terus kerja, enggak, tapi kerja bareng. Lagi-lagi tadi open minded. Itu yang meaningful banget sih sebenarnya, open minded itu. Tapi BTW sorry Bang, sebelum lebih lanjut nih, tadi gua kelupaan pertanyaannya. Jadi posisi kita nih di Bambros Enterprise itu apa? Biar teman-teman juga tahu ya kan. Jadi nyambung ya kita. Nyambung. Jadi kalau di Bambros Enterprise sebetulnya tim kita banyak. Yes. Tapi kalau kita intinya memang sementara masih dua. Oboy sebagai creative director yang sifatnya dengan konten sebuah acara. Nah, gue bagian dari technical. Jadi gampangnya orang kreatif mah ide mengawang, gue coba pikirin possible apa enggak gitu. Ibaratnya kalau Oboy nih pengen sebuah konten terbang, gue pikirin bisa nggak ya terbang? Oke, bisa terbang tapi harus indoor karena berhubungan sama teknisnya, ada tuh hoist lah, terus tali tali besi yang biasa dipakai sama film-film Hollywood. Kalau outdoor ya ini gimana bos, nggak bisa. Jadi hal-hal kayak gitu yang posisi kita. Jadi gua sama Uta tuh sering banget debat karena ya itu sering bentrok antara ide gue sama realita yang akan dihadapi gitu. Karena nggak salah juga, karena ide-ide Oboy ini gini, inget ya, kreatif itu sifatnya ada yang bakat, ada yang kerja keras. Lu punya bakat, lu bekerja keras, top. Lu punya bakat, kalau lu nggak asah juga percuma gitu. Yes. Tapi ada juga orang sebenarnya nggak kreatif amat, cuman karena dia niat bisa lebih keren dari yang bakat, walaupun memang taste-nya beda ya. Poin yang mau gue bilang adalah Oboy pun jadi kreatif karena sifatnya itu nggak murni, emang dia punya bakat gitu. Karena ada permintaan sekarang gini, kayak tadi yang IO yang gue bilang, ada IO yang eventnya bikin sendiri sama yang on demand. Kalau yang on demand aja, kreatifnya Oboy itu berdasarkan brief. Yep. Briefnya mau gimana nih gitu. Percuma dia kreatif, oke, keren, tapi nggak sesuai sama key message dari brief, buat apa ya? Setuju. Gitu. Jadi hal-hal kayak gitulah yang membuat Oboy sama gue suka bentrok, karena Oboy bikin kreatifnya, gue bikin possible nggak nih, bisa nggak nih gitu. Dan terus budgetnya masuk nggak nih kan gitu. Jadi jangan kaget teman-teman. Jadi kadang suka banyak orang yang heran gitu loh. Gua sama Uta tuh sering banget debat. Cuman kayak setelah debat tuh ya biasa aja. Tapi emang itu profesionalisme. Setuju. Ya. Jadi setuju. gua sama Uta tuh kalau ngomongin kerjaan emang profesional banget. Nggak ada ya udah, kalau emang kita mesti debat ya udah debat. Tapi ya setelah udah itu ya udah biasa. Tapi debatnya gua mau sedikit bold ya, garis bawah sedikit, bahwa perdebatan yang kita jalan itu semata-mata untuk kesuksesan event. Dalam artian dua, event itu akan sukses buat gue ya, satu, sesuai sama key message. Yep. Tujuan lo membuat event ini apa, sesuai nih. Lo misalnya contoh, lo mau launching produknya, gue pengen dikenal sebagai produk yang high class, ya lo dapetin nih high classnya. Itu satu. Dua, event tuh harus oke, crowdnya rame. Nah, crowd rame ini bisa banyak macam nih. Bisa undangan, bisa bagaimana kita memanage promonya. Dan terakhir, kalau dari sisi klien ya, yang terakhir adalah everybody happy. Yes. Yang punya duit happy, yang ngejalanin happy, semua timnya happy gitu. Happy bisa happy sederhana dua hal kok. Lo passion, happy karena emang lo senang banget jalaninnya, happy karena ya lo mendapatkan bayaran yang sesuai. Bayaran yang sesuai itu sesuai pekerjaan lo, sesuai kredibilitas lo, kapasitas lo. Even though mungkin sesuai, begini lo, kita nggak ada yang tertutup bahwa budgetnya kecil, emang dapat yang kecil. Tapi kalau gede ya kita jangan samain gitu loh. Semua happy gitu. Setuju. Dapat poinnya teman-teman ya. Jadi itu kuncinya sebenarnya. Nah, kita ngomongin pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Service yang bisa diberikan oleh Bambros Enterprise itu mencakup apa aja sih? Oke, lumayan panjang ya. Jadi bentar ya, gue coba cari kalimatnya nih, langsung gitu. Jadi gini, kalau ngomong service secara menu lah, kita ngomong menu ya. Secara menu tuh sebetulnya adalah event management, show management, technical management.
basicnya dasarnya 3 ini. Oke, sorry sebelum lebih lanjut nih Ya, gue pengen minta lu nih Ya. untuk menjelaskan dulu deh. Ya. Tadi perihal ada event management, show management, technical management, karena viewers kita ini kan tidak semuanya orang-orang event organizer. Oke. Ada juga pelajar, ada juga mungkin masih ada orang-orang yang ingin belajar perihal event organizer. Mungkin bisa lo bantu untuk menjelaskan terlebih dahulu. Yes. Oke. Pertama-tama gue mau bilang seperti yang tadi lu bilang, semua pengen belajar. Ya. Gue pribadi atas nama pribadi masih belajar, dan gue yakin lu juga gitu. Ya. Nah, paling nggak nih apa yang kita bahas sebetulnya kita saling ngingetin ya. Takutnya mungkin ada yang salah, teman-teman juga kalau ada yang menurut lo ada yang kurang, boleh komen nih, karena kita juga sama-sama masih belajar ya. Jadi gini bro, kita ngomong kayak tadi event organizer, intinya adalah sebuah tim yang memanage acara yang tadi ya, sesuai sama tujuan, sukses dalam artian yang tadi udah gue sebutin. Nah, di dalam bagian kesuksesan itu ada 3 hal yang mendasar. Ini paling dasar ya, macam-macam ada 3 hal mendasar, yaitu event management, yang dimana event management itu nanti terbagi menjadi 2 nih cabangnya nih, ada technical, ada show. Show ini sebetulnya turunan dari kreatif, tapi jadi sebelum lo ngomong ini, jadi ibaratnya itu event management, ada kreatif dulu, terus technical. Di bawah kreatif ada show management. Nah, di bawahnya technical itu nanti ada lagi nih macam-macam, ada non technical, ada production, ada berhubungan sama logistik. Nah, jadi macam-macam nih. Nah, gue bisa bilang bahwa kita bisa mencakup semua hal itu. Kita bisa mencakup semua itu. Sekarang kita jelasin, kita coba bedah satu ya. Oke. Event management. Tadi IO nih. Event management tuh kayak kita benar-benar mengatur the whole event gitu. Jadi misal nih ada teman-teman lo kerja di kantor mana gitu ya, suka ngadain gathering, atau mungkin mau ngadain launching produk, atau mungkin seminar, atau even though cuma rapat-rapat RUPS tuh kan ada tuh yang RUPS atau general meeting, kita atur semua blueprintnya. Jadi kita pikirin konsepnya, kita pikirin rundown kontennya, rundownnya, technicalnya, loadingnya. Kita bisa ibaratnya nih eventnya di mana nih, berapa tamunya. Misalnya eventnya di Hotel Grand Mercure misal gitu ya. Oke, kita datengin nih Grand Mercure. Kita ukurin, kita set up backgroundnya, panggungnya, duduknya, mekanismenya, objektifnya apa nih, supaya mungkin ada protokol kesehatan, kita siapin semua itu bener-bener the whole. Sampai mungkin contoh lain, misal kalau kita mau bikin produk launching, kita bikin nih konten-konten itu kan ada talent, ada kreatif, ada special effect, ada lampu, kita pikirin semua itu. Oke? Cukup jelas kan kira-kira? Jelas. Menurut lu? Nanti kalau ada yang kurang jelas pokoknya tanya, boleh lah gitu. Karena kan ini kan agak santuy ya. Jadi obrolan santuy ya. Ini santuy. Kan? Lalu ada juga tadi itu ya event management. Nah, lalu kita masuk lagi show management. Kalau event management ya itu kita benar-benar whole package semua ya. Masuk ke show management. Nah, kebetulan alhamdulillahnya karena kita punya show management sendiri, jadi di event management kita begitu ada berhubungan nama kontennya, itu acara mau mulai, kita pakai show management sendiri gitu. Udah ada timnya. Nah, show management ini siapa yang bisa hire? Prinsipnya 2, bisa client side langsung, entah itu brand, entah itu perusahaan, entah itu agency, entah itu IO sendiri. Atau yang kedua, malah yang hire kita show management, bos. Jadi gue pernah ya, kita sebut aja ada namanya Win & Co, Mas Win. Kalau ngelihat apa kabar Mas Win? Salah satu role model gue nih juga nih show management ya. Yes. Jadi dia pernah ada momen yang karena dia sudah punya nama di show management, semua orang pengen pakai dia. Ya cuman kan karena event harus pecah badan lah ya. Betul. Nah, dia akhirnya meng-hire tim-tim yang pola pikirnya udah satu nih, frekuensinya udah sama. Nah, kita salah satu show management yang udah sama gitu. Jadi kita bisa bilang kayak apa ya? Kayak mobil ada Avanza, ada Xenia, sama gitu. Maksud gue poinnya adalah even though show management pun kita bisa di-hire oleh show management lagi gitu. Apalagi IO yang itu udah pasti. Jadi itu show management lebih ke running event aja sih. Jadi running event kita terima dari kreatif nih, kreatif dari IO atau lain itu udah ada, kita tinggal turun ke rundown.
ada beberapa klien yang mungkin agak demanding gitu ya. Jadi kita bikin cue card-nya bisa tuh. Dia nih yang kerjain nih. Dia yang pusing. Hebat lah dia nih gue bilang. Makanya kalau show management gue lebih lepas ke Oboy sebetulnya ya, Cing. Ya. Gue lebih lepas ke dia gitu. Dia ngatur bahkan sampai penentuan tim lo susun sendiri kan. Biasanya dari brief kita lihat rundown dari timnya itu show management, misalnya show management wah nih karena apa namanya exhibition nih butuhnya banyak, ada mesti talent juga yang ngurusin talent, VJ lah, audio, orang teknik audionya itu biasanya gua audio sama VJ bisa gua bantuin tuh. Terus di dalamnya itu udah pastilah standar kayak showcom tuh istilah broadcast, MC crew, terus stage manager, stage crew, floor manager. Jadi itu bisa gede banget biasanya, luas banget. Oboy itu yang bisa ngatur. Tapi ada beberapa momen show manajemen kita cuma ngurusin rapat-rapat doang ya, kita berdua aja. Jadi Oboy sebagai directing show, sebagai content manager istilahnya, content manager juga. Ya gue tinggal ngurusin yang sifatnya di floor sama technical gitu. Kayak nyiapin mic, nyiapin properti di panggung. Itu kalau sederhana ya, tapi kalau udah padet macem-macem tuh. MC-nya harus didampingi nama MC crew segala macam. Itu show management. Itu kita bahas show management aja 5 menit sendiri kayaknya, tadi panjang ya kan. Ada juga lain lagi technical. Nah, technical management ini sebetulnya gue bisa bilang produk baru sih dari kita ya, karena gue juga masih belajar. Ini lebih ke gue nih kalau technical. Kalau event management kita berdua, show Oboy, gue technical. Spesialisnya jadi Uta. Jadi kita ada beberapa partnership juga sama, gue sebut ada 2 contoh ya. Satu, jadi technical management ini lebih ke kita memberikan masukan terhadap hal-hal yang berbau teknis. Teknis itu kan macam-macam ya. Ya kita langsung sebutnya misal berhubungan sama plotting production, kayak plotting panggung, plotting lampu, sound system, kebutuhannya. Bahkan sampai kebutuhan LED sama sebagian network system. Kayak lo kalau conference itu ntar lah kita bahas ya, itu panjang sendiri. Itu ribet lagi gitu ya. Nah, gue pernah ya, kita pernah jalanin, gue tuh sama Oboy pernah nge-direct technical untuk salah satu eventnya paguyuban pensiunan Pertamina. Ingat ya Cing ya, cuman ngurusin sound system bro. Jadi gimana caranya Kebun Raya Bogor dengan tamunya berapa sih? 1.000 apa 2.000 apa 5.000 ya? Apa berapa sih? Kalau nggak salah kan ribuan lah, 2.000 kalau nggak salah deh, 2.000. Jadi kita hitungin tuh, kita hitungin perhitungan dB-nya. Singkat cerita itu akhirnya kita pakai total 20.000 watt, yang dimana dia 20.000-nya nggak di PA semua tuh. Aduh, gue jelasin jadi agak ribet. Jadi kalau teknis ya. Jadi kalau biasanya kan apalagi outdoor ya, tuh biasa main PA gede. Kalau konser tuh harus gede tuh PA tuh supaya, dan harus di atas karena kan sifatnya audio itu kan gelombang ya. Jadi semua dari depan ya, jadi enak gitu ya. Cuman karena ini sifatnya paguyuban dan outdoornya orang pada mencar-mencar, memang ada yang di PA di atas, ada sebagian sub yang di bawah, tapi ada juga kita sebar gitu loh. Kita sebar-sebar satelit-satelit gitu ya, kita sebar-sebar monitor-monitor supaya dari mana aja kedengeran gitu. Dan secara costing juga, ya maaf nih lagi nih, gue punya cita-cita gini, event organizer itu sebetulnya sebuah industri yang tough sih, gue bilang tough banget, karena banyak, nggak semua ya, sebagian tuh orang yang dalam tanda kutip senioritas, bullying, kalau lo nggak ngerti, lo nggak diarahin, gue nggak suka tuh kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya bisa malah ke tricky, wah nih bisa gue lebihin nih, jadi dicurangin, gue nggak mau. Nah disitulah part kita untuk memberikan gambaran gitu loh. Ya untung ya, namanya bisnis harus untung ya, itu wajar gitu, tapi maksud gue jangan nyekek. Supaya apa? Karena sifatnya kita yang tadi gue bilang partnership, jangan sampai kita pengen punya kepercayaan, namanya partner kepercayaan. Jadi gimana caranya lo ada continuity gitu, gampangnya repeat order lah gitu, nyaman. Kita memberikan kenyamanan dari sisi tadi open minded. Ibaratnya gini, karena event itu lo nggak bisa ngejudge bagus apa jelek. Ini perkara bukan bagus atau jelek kok, ini perkara cocok apa enggak. Yes, that's point. Bagus sesuai brief, bagus sesuai budget ya kan. Bisa gini, ada juga loh kita event, udah yang penting jalan, yang penting nih angkanya segini doang gue bisa punya. Ya udah angka kita cuma dapat segini ya dia oke, ya udah. Tapi kalau ngomong bagus tapi nggak bagus, cuman karena itu tujuannya tuh. Jadi itu technical. Ada juga kalau pernah juga gue jalanin general meeting lah, ada itu cuman ngawasin, lebih ke panggung-panggung aja sih. Jadi prinsipnya kita bisa melakukan itu semua gitu.
hal yang belum kita bisa jalanin lebih ke karena gue juga masih belajar. Jadi gini bro, event itu kan tadi ya kembali sedikit terbagi dua nih, event demanding sama ini. Tapi sebetulnya IO sendiri itu banyak macam. Ada IO kita sebutnya kalau kayak gini tuh IO, mungkin IO corporate kali ya, karena ada produk launching, ada yang sifatnya eksternal produk launching contoh, ada internal yang sifatnya gathering gitu ya atau seminar. Tapi ada juga IO macam lain kayak wedding organizer. Yep. Itu juga IO bro, tapi beda nih, IO-nya ranahnya beda, dia tuh ya khusus untuk wedding gitu. Wedding tuh beda mainan lagi nih gitu. Dan gue sama Oboy pernah di hire sama wedding organizer, pernah sebagai Oboy waktu itu ngurusin konten, karena kan runningin konten nih, running konten, dan gue ngurusin lebih ke plotting plotting tamu. Ngomongin plotting tamu sedikit, kita juga punya di show management, di bawah show management kita punya lagi floor management ya. Floor management. Jadi itu bagian, itu produknya Oboy lah. Ada 4 nih jadinya. Jualan Oboy ya, tapi lebih ke di bawahnya Oboy. Jadi kan ibaratnya kalau ada event nih, ada yang di panggung itu ada yang ngurus, tapi yang di floor nih ada lagi yang ngurus, itu barangnya Oboy. Itu jadi, berarti teknis banget ya. Teknis jadi banget ya. Teman-teman juga udah kebayang kan complicated apa nih sebenarnya pembagian dari event organizer ini. Sebenarnya sih nggak complicated, lebih ke detailing. Maksudnya kita tahu apa yang kita jalani. Kita tahu apa yang kita jalani. Dah itu ya, itu mainan Oboy. Jadi pernah tuh wedding organizer bisa hire kita. Tapi ada juga nih, gue lagi belajar nih karena lagi rame e-sport kan. Wah itu cing itu berawal dari berawal dari orang-orang yang main konferensi sama network. Nah ini juga gue masih pelajarin ya, gue nggak bisa jelasin deh karena gue belum punya ilmunya lah basicnya sih. Nah bahkan sekarang nih zaman lagi begini ada juga event-event yang virtual gitu ya, event virtual. Cuman gue ngeliatnya masih, sebetulnya event virtual yang zaman pandemi ini bagus sih, cuman gue masih melihatnya gini, itu sebetulnya sebelum pandemi juga udah ada. Karena apa? Itu kayak talk show di studio aja sebetulnya gitu. Jadi nantilah itu pembahasan nanti, mungkin kalau ada yang di sesi selanjutnya. Ada event-event yang belum pandemi ini, ada beberapa yang gue pribadi merasa harusnya nggak gini. Lanjut nih. Oke. Tadi lu udah ngomongin, sebenarnya lu sudah menyebutkan beberapa event type lah ya. Nah sebenarnya event yang bisa kita jalanin tuh apa aja? Oke, kalau ini gue mah langsung aja ya, pointing. Produk launching produk. Kita pernah jalanin sama brandnya Pixie, pernah kita jalanin. Salah satu aja ya, banyak sebetulnya. Itu kita kerjasama sama ada salah satu IO namanya TAE Pro, Pipin Antoni dan Coco. Lalu kita bisa juga seminar, atau jadi yang sifatnya tuh apa sih gue bilang ya, seminar, workshop lah ya. Itu banyak tuh. Banyak. Brandnya Pertamina, you name it lah ya. Kita tuh kerjasama sama salah satu IO, PT Sekar. Terus kita pernah juga ya, wedding juga kita pernah sebagiannya. Lalu kita juga lagi ada mau project virtual juga nih bareng PT Sekar. Ntar itu tunggu tengahnya ya, gue nggak bisa sebutin. Masih rahasia soalnya. Masih rahasia. Terus apalagi ya, kita juga pernah sebagian konser juga pernah gitu. Tapi ya itu tadi gue bilang ya, IO yang kayak Ismail lah. Jadi kita bikin create sebuah konser gitu pernah. Oh itu juga pernah tuh gathering, terus kayak ikatan alumni. Exhibition pernah ya. Exhibition kita pernah waktu sama IO 2 Sinergi, kliennya CMB Niaga, kita ngurusin floornya, floor management tuh, kita di floor management waktu itu, ngurusin crowd kurang lebih 4.000 orang kita atur waktu itu. 3 hari. 3 hari ya di SBSD tuh. Prinsipnya tuh intinya event-event yang bisa kita jalanin tuh mostly hampir semua, tapi ada beberapa enggak. Nanti gue sebut ya enggaknya apa. Tapi lo ada kepikiran apa nih? Ide apa? Kreatif apa? Teman-teman siapapun. Yuk ngobrol gitu. Kita sempetin ngobrol karena gini, gue punya, enggak gue doang ya, Oboy juga, kita punya satu misi tuh, kita dalam tanda kutip ingin mengedukasi teman-teman gitu loh. Jadi kalau ada apa yuk kita ngobrol, kita coba bedah, olah, apakah bisa jalanin apa enggak. Karena dalam tanda kutip kita pernah juga menjadi konsultan ya, menjadi konsultan
untuk ada dua nih. Pertama yang udah profesional, ada salah satu agensi, nanti mungkin di part selanjutnya nih kita Ya, nanti sebutin. kita akan bahas. Ada agensi kita kerjasama gitu dalam tanda kutip sifatnya bagi hasil duit, kita nggak ada yang tutup-tutupin gitu Betul. ya, event apa. Jadi kalau orang mah biasanya beli putus nih, enggak, kita bedah daleman nih, istilahnya bedah harga modal Ya. lah gitu loh. Bisa kayak gitu, atau kita juga sempat ada kemarin SMA, anak SMA mana, kita kuliah mana, kampus mana, pokoknya mahasiswa lah gitu ya. Dia pengen bikin sebuah event nih, kita kasih masukan, ngobrol aja gitu. Tapi ada dua hal nih Cing yang kita bisa bilang mungkin kita belum expert. Kita kalau ngomong bisa tapi nggak expert. Gue jujur aja ya, Ya. gue nggak mau, kita juga di sini nggak mau jadi IO yang oke, bisa gimana ntar, gue nggak mau gitu. Setuju. Bisa enggak. Prinsipnya semua event bisa, yang penting pelajarin. Ada dua nih yang nggak bisa. Satu nggak bisa banget adalah event-event yang sifatnya berhubungan sama Permisi, Mas. Wih, apa nih? Ini ada komplement dari tim teman kita kafe. Oh. Ini roti panggang es krim. Roti panggang es krim. Iya. Wah, Roti terima. Mana ini nih? komplimen dari teman kita. Kasih lihat dulu dong nih. Teman kita, Viewer kita tuh udah. lu emang benar-benar teman kita deh. Teman kita. Roti panggang es krim. Yo, Ini menarik banget sih. Siap. Thank you banget teman kita. Ini Thank you. mantap ya. Mantap. Aduh, pengen dimakan cuman nanti lagi ngobrol. Ini nggak kelihatan ya. Tahu depan aja kali ya. Biar Teman-teman bisa ngeliat ya. Teman kita sekali lagi. Thank you. Menggugah selera loh ini, asli. Oke. Enak banget. Es krim ada astornya. Oke. Roti ice cream Astor. Enak. Sip. Tadi apa tadi? Sampai part yang kita tuh nggak bisa kerjain. Oke, sampai yang kita nggak bisa kerjain itu satu yang sifatnya berhubungan sama networking. Kita bisa kerja sama orang tuh, misalnya contoh kayak gampangnya nih implementasi, lo kalau tahu Mobile Legend kan suka ada kompetisi tuh Ya. yang pernah di BSD, pernah di PRJ juga. Event-event itu jadi untuk ngurusin crowdnya bisa, tapi untuk teknik gimana caranya dari handphone itu nongol ke LED itu mesti ngobrol. Kita nggak expert, tapi kalau ngurusin crowdnya, konten di panggungnya bisa. Lalu wedding organizer juga sama. Wedding organizer itu kita bisa tapi nggak expert. Yang kita kayak gini deh. Kalau kita ngomong sekelasnya Rina Gunawan gitu, jauh banget jauh, deh, pasti. enggak lah gitu, enggak. Tapi kalau event lainnya ya bisa, nanti kalau kita ketemu ngobrol ketahuan deh gitu istilahnya. Dari Intinya ngobrol kita bisa. kuncinya emang diskusi dulu ya. Kita ngobrol dulu, ketemu, Iya. baru akan tahu jawabannya. Iya. Oke, berarti kita langsung masuk pertanyaan selanjutnya nih. Ini Yes. tadi gue sih di pertanyaan ini butuh penebalan aja untuk teman-teman nih yang Ya. mungkin masih bingung. Jadi siapa aja nih yang bisa nge-hire kita Oke. sebagai partner? Gitu. Oke. Gua langsung aja ya sebut yang bisa hire kita nih. Klien langsung. Ya, bisa brand. Oke. Misalnya sebut saja ya Unilever kak, siapa lagi, P&G ke, apa ke, bisa. Kedua, dalam tanda kutip bukan orang ketiga ya gue bilang ya, kayak agency lah. Agency advertising, agency placement bisa. Contoh tuh agency tuh kayak kita pernah dia sama Madre, Ya. terus mungkin Densu gitu-gitu, bisa banget. Pernah juga kita, Roar. Roar. Ini kalau sama Roar kita udah begini banget ya, pimpinannya Om Imbang sama Mbak Monik tuh top banget ya, open minded. Kita sampai ngejalanin itu tuh kerjasamanya, kita ngerusin press conference-nya mau Wilex. Ada bagian dari green campaign-nya gitu, mereka agensi yang ngatur, kita ngurusin lebih ke implementasi press conference. Lalu kita pernah juga ada salah satu brand namanya Sale Aki, itu bikin sales gathering, kita implementasinya gitu. Itu yang tadi gua bilang, kita sampai bongkaran modal lah gitu. Ya. Udah terbuka banget. Agency pernah di hire, IO udah pasti IO, kita di hire sama IO juga. Jadi niche banget IO. Kita sebut aja nih TAE Pro, pimpinan Tony dan Coco, TAE Pro, terus ada juga PT Sekar, pimpinannya Agai. Ya. Lalu ada juga dua sinergi, pimpinannya Mas Abi, tapi waktu itu kita di hire sama kawan gue namanya Ai, bro, Beb. Terus INR yang lagi ya, Mais. INR Mais, Banita, ya. Kalau dia lebih ke MICE memang, lebih ke meeting, incentive, convention dan exhibition. Biro Komunika. Biro Komunika, waduh. gila. Ini yang nggak Sungguh. boleh Gue kita belajar lewat. banyak, Mas Paka ada. Mas Mas Makanan tuh. Makanan tuh. Izin kita bawa nama-namanya boleh ya? Mas Parama Dewata ya kan, itu Biro Komunika. Banyak sih ya. Banyak. Mana lagi ya? Itu IO ya. Lihat di Instagramnya kita deh, Ya udah nanti deh, teman-teman juga bener-bener, tahu. itu kelihatan tuh. Terus itu IO, dan kita pernah juga kalau ini sih udah jatuhnya udah sempat di hire lah.
ada show manajemen namanya Win & Co. Lo bisa cek Mas Win Adriano tuh. Ada dia kebetulan dia show manajemen yang sering di hire sama IO Mata Panda. Yes. Bahkan direct client tuh kayak Mandiri, terus BNI, Bang lah pokoknya. BRI kayaknya juga deh. BRI juga ya, itu bisa direct. Jadi even though tuh jadi show management pun bisa di direct. Ya. Nah, kita pernah di hire sama Win Adriano. Kenapa? Karena dia ini kredibilitasnya gila banget, Bos. Jadi jam terbangnya juga gila. Hampir banyak IO besar, hampir banyak klien-klien besar juga maunya dia gitu. Karena apa? Mas Win ini emang show management yang backgroundnya pernah di advertising agency. Jadi dia yang tadi gue bilang open minded. Dia yang penting objektifnya apa, kebutuhannya apa. Dia bisa mengakomodir itu. Nah, kita alhamdulillah udah satu frekuensi sama Mas Win. Jadi pas Mas Win lagi padet nih, malah kita di hire. Udah nih lu pegang project gue yang ini gitu. Alhamdulillah gitu. Sampai kita pernah kalau yang personal ada nggak ya, Boy? Personal itu event. Tapi lebih ke ngobrol aja sih ya. Ngobrol sih. Tapi kita prinsipnya gini, gue mau sampaikan gini ya. IO itu multi science, ilmunya banyak, susah didapetinnya. Yang tadi gue bilang di awal, banyak IO yang senior gitu loh, mengacu. Gue nggak suka. Nah, teman-teman di sini kalau ada mau ngobrol mengenai event, yuk ngobrol. Kita dengan senang hati untuk sharing lah. Gue nggak bilang ngasih tahu judging benar atau enggak. Yang tadi gue bilang, ini event bukan benar atau salah, cocok apa enggak. Setuju. Yuk kita ngobrol. Gitu sih, Boy. Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya agak sensitif sih. Jadi gini, misalkan ada gitu loh, IO, agency, show management atau siapapun lah yang meng-hire kita masuk ke dalam struktur timnya mereka. Ya. Apa ada jaminan gitu loh? Maksud dalam artian jaminan tuh kita nggak akan bawa-bawa nama Bumrest Enterprise ke dalam dunia kliennya mereka, maksudnya di dalam lingkungannya mereka gitu loh. Definitely yes, gue bisa bilang definitely yes, udah pasti. Itu udah etika berbisnis ya. Kita ngomong bisnis udah etika. Gua Boy, kita menggaransikan 150% kalau ada ya istilahnya ya. Kita nggak akan dalam tanda kutip mengambil kesempatan dan kesempitan. Karena gini bro. Kita bisnisnya continuity nih, partnership, keterbukaan, continuity. Jadi sifatnya berkesinambungan terus, repeat order lah gampangnya gitu. Jadi kalau kita makan, kita mau nggak digitin orang, kita jangan gitin. Setuju. Itu etika bisnisnya ada. Jadi pada saat kita di-hire sama PT Sekar untuk event do Pertamina secara whole, udah kita PT Sekar, kita bagian dari PT Sekar, tapi ngurusin show manajemennya aja gitu. Tapi tetap pada koridor, misalnya nih PT Sekar hire kita show manajemen, udah koridor show manajemen. TAE hire kita, ya udah kita as a TAE. Lu sebagai konten, gue sebagai technical gitu. Kita pernah sama agensi yang roar tuh, langsung klien juga sama, nggak makan kliennya. Karena apa? Agensi itu kan corong banyak klien kan. Nah, kita dapet gitu loh, dalam tanda kutip remah-remahan itu kita dapet. Udah kita jagain satu aja gitu. Jadi gue bisa bilang nggak akan ada, even though Mas Win tuh kita as Win & Co gitu. Ya. Dan yang kita bisa pastikan adalah even kita akan touching langsung dengan klien itu just profesional. Jadi pada saat event nih banyak gitu loh IO yang malah benar-benar ngelepas ke kita untuk touching langsung dengan klien. Dan kita ya pada saat event aja udahannya tuh kita nggak akan pernah untuk ya, kecuali kalau mungkin dia nanya kabar segala macam kita akan ladenin. Tapi di luar itu kita nggak akan mungkin untuk ada main lah dalam arti kata ya, karena kan sensitif banget kan Bang di dunia event. Gampangnya kayak waktu itu ada beberapa klien nanya gini-gini, waktu itu adalah kita sebut aja Mendem gitulah ya, Mendem kliennya TAE Pro nanya ke kita apa kabar gini-gini, hubungin aja Ezi karena PIC-nya Ezi orang TAE, jadi kita river. Terus ada juga anak orang bagian dari Pertamina PTC gitu ya, gue lupa namanya, hubungin kita, gue bilang hubungin aja Mas Agai orang PT Sekar. Tanpa etika kita utamakan. Oke, jadi nggak usah takut ya teman-teman ketika meng-hire kita, takut karena riskan banget kan di dunia event tuh. Wah bro, dunia event tuh kayak apa? Lu sekali borok kelar lah bro. Dan gue pernah gitu ya, maksudnya ini sharing aja ya, karena ngobrol santuy kan, kemana-mana arahnya kan. Jadi gue pernah waktu itu gue bawa klien. Jadi ini sebenarnya sebelum gue bener-bener pure masuk di dunia IO sih. Jadi ada teman gue gitu loh minta tolong sama gue. Ini juga akhirnya mungkin yang akhirnya membuat gue jadi agak kurang percaya dengan orang-orang gitu ya. Gue ngasih project gitu loh dengan sistem pembagian sekian-sekian.
ternyata ada upselling di situ. Dan gue tidak diinfokan oleh IO tersebut. Akhirnya gue malah taunya dari si kliennya dan akhirnya jadi clash gitu loh. Iya. Dan gue juga jadi kok begini permainannya gitu, sangat menyayangkan sih ya, gitu. Udah nggak zaman lah main kotor sekarang bro. Yes. Main cantik, main bersih, win-win solution, everybody happy. Oke. Habis gue minum, pertanyaan terakhir nih. Oke. Kenapa nih kita menyarankan agensi, event organizer, show management, bahkan mungkin mahasiswa, pelajar meng-hire kita sebagai partner mereka, Bang? Bahkan vendor yang punya alat nih, lighting, hire kita. Nah, Oke gini. kenapa? Gue kalau ngomong hire kayaknya gue kurang gini. Kata kuncinya 2 dulu ya. Partnership, open minded. Oke. Yang ujungnya adalah kita sebagai partner. Kalau jadi nggak ada yang di atas, nggak di bawah, kita sejajar nih. Intinya yang kita diskusikan itu untuk kebaikan bersama. So, singkat katanya adalah kita partner yang freelance rasa in-house. Kita mungkin lo deh yang jelasin nih. Soalnya kata-kata karena dia orang kreatif, dia gitu nih kata-katanya nih kan. Ya, coba. Ini sebenarnya agak deep banget teman-teman kata-kata freelance rasa in-house gitu ya. Gue sederhananya gini sih. Gue memposisikan diri, kita kan sebagai partner nih, yang di-hire gitu ya. Yes. Ketika kita di-hire, sebisa mungkin kita memposisikan diri kita sebagai orang dalam. Setuju. Berarti kita akan sangat menjaga nama baik orang yang meng-hire kita. Sesederhana itu sih sebenarnya. Jadi win-win lah gitu loh. Jadi everybody happy. Yes. Kalau udah happy, ujungnya repeat order. Sehat buat bisnis. Luar biasa ya. Itu sebenarnya nih penjelasannya bisa lebih panjang lagi. Sebetulnya. Cuman karena topiknya adalah lebih ke menjelaskan Bambros Enterprise dulu apa. Mungkin nanti kita akan buat segmen yang lain gitu ya, yang Komen lebih. lah kalau emang ada yang butuh lanjutannya terus apa kira-kira dibahas yuk. Ya, oke. Jadi mungkin kurang lebih sebenarnya itu yang bisa gue sama Uta jelasin. Yes. Nah, sebelum kita closing, biasa promo sosmed dulu dong. Oke. Sosmed lo tuh apa? Boleh nggak lo kasih tahu lagi? Sosmed pribadi gue sih di Mamang Uta. Cek aja Mamang Uta. Tapi Boy, apalagi Boy? Jangan lupa lu follow Instagramnya Bambros Enterprise. Ya, @bambros.enterprise ya. Emang yang jualan dia sih. Maksudnya emangnya jiwa jualan lebih ke dia tuh. Gue aja sampai lupa ada Instagram Bambros ya. Bambros Enterprise, bukan Bang Bros ya. Ntar itu meaningnya lain ya kan. Bambros Ya, Bambros. Nah, di sini nanti ada kancing tadi. nanti ada Bambros Enterprise. Nah, jadi teman-teman bisa follow, bisa cek Instagramnya. Di situ sebenarnya detail sih foto-foto event-event yang udah pernah kita jalanin. Jadi kalau mungkin teman-teman masih penasaran, masih pengen tahu event apa aja yang udah pernah kita runningin, teman-teman tinggal cek aja Instagram. Sorry, tambahan itu yang itu portfolio yang ada di situ bener-bener Bambros jalani ya. Yes. Bukannya gini, oh boy pernah kerja sama orang IO, gue pernah kerja sama orang IO atau agensi juga gue pernah. Kita nggak masukin yang itu, Iya, karena nggak kita masukin. Tadi kembali yang kita menghormatin itu, gue nggak mau kita mengaku-ngaku portfolio orang, nggak, itu bener-bener real. Itu jadi project kita, pekerjaan kita gitu. Jadi bukan mengaku-ngakui Kerjaan event orang ya. Yes. Oke, jadi tadi @bambros.enterprise dan nggak lupa nih yang terakhir nih. Yes. Gue pengen mempromosikan Instagramnya teman kita, Cafe and Resto, yang sudah sangat mensupport kita di episode kali ini, ya kan? Teman-teman jangan lupa follow Instagramnya. Bocor, Bo. Cafe teman kita, Cafe dan Resto. Yo, ya. Nah, di sini nih menarik nih sebenarnya nih, Bang. Gue pengen menjelaskan sedikit ya. Lu ngejelasin, gue Sambil makan. ini, kan? Oke, sip. Santuy kan? Nih teman-teman, jadi di sini tuh unik sih. Gini, lu kalau mau lihat menu kan sekarang tuh udah zamannya lu mesti sangat menjaga protokol kesehatan ya kan. Kayak mungkin secara higienitas juga ditingkatkan. Nah, di sini tuh sebenarnya lu nggak perlu pegang menu secara fisik. Yes. Cakep. Karena di sini juga udah bisa QR code. Wih. Jadi di setiap tabelnya, Digitalize. yes, jadi di setiap tabelnya tuh udah ada QR code, lo tinggal scan aja, di situ ntar muncul menunya. Nah, di sini tuh yang bikin menarik lagi tuh di menu tuh kan kadang gini, lu sebagai orang baru yang datang ke kafe gitu ya, lu bingung nih apa nih menu andalannya, itu kan recommendednya apa nih, recommended menunya. Nah, di sini tuh udah dikasih tahu. Jadi di menunya lu udah tinggal lihat aja. Di situ ada apa sih kayak topi koki gitu. Ya. Pokoknya itu petunjuk kalau itu adalah recommended menu lah. Ya. Lo bisa order di situ. Dan di situ juga ada keterangannya spicy atau enggak. Jadi pedas atau enggak itu udah dijelasin detail banget. Jadi menurut gua itu adalah nilai plus sih yang diberikan oleh teman kita Cafe and Resto. Tapi kalaupun misalnya masih di menu nih, masih kurang detail, nggak apa-apa tanya sama teman-teman yang di sini, karena tadi lu udah lihat ya pakai face shield, masker. Yes. Jadi di sini juga pelayanannya menurut gua
sangat cepat. Bisa dibilang karena gini, banyak cafe dan resto menurut gue yang pelayanannya tuh agak lambat ya. Jadi di sini termasuk gue bilang cepet. Jadi lu dateng bener-bener basic service-nya tuh ditunjukin, nyapa, nanya lu mau duduk di mana, menunya lu dikasih. Lu tanya, lu nggak tahu tentang menunya, akan dijelasin produk knowledge-nya secara detail oleh staff-staffnya. Jadi menurut gue Hospitality bintang 5. karena gue juga Uta juga basicnya hospitality gitu. Jadi menurut gue teman kita emang benar-benar jadi teman kita lah pokoknya. Siap. Jadi lo pokoknya follow Instagramnya, lo mesti datang ke sini. Anak-anak Matraman, lo mesti nyamperin ke sini sih. Rumah kita, istana kita. Tempat tongkrongan kita, teman kita. Sadis. Oke, mungkin itu aja kali ya yang bisa kita jelasin ke Thank you. teman-teman semua. Gue minta maaf, gue sama Uta minta maaf kalau memang ada kata-kata yang kurang, kalimat-kalimat yang mungkin kurang berkenan. Yes. Karena intinya kita sharing, kita ingin menjelaskan Saling produk. belajar ya, Yes. saling belajar. Kita tidak menggurui gitu. Gue Obe Gusnandar. Gue Bambang Uta. See you.